Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompoknya beranggotakan 5 orang. Di sini kami ingin menjelaskan tujuan, kesimpulan, dan manfaat dari bidang ekonomi. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari bidang ekonomi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indrayana. Apa tujuan dari di bidang ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik saat ini maupun di masa depan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kedua. Apa saja dampak dari bidang ekonomi? Dampak di bidang ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi. Baik, saya di sini akan mengajukan pertanyaan di nomor 3. Apa saja manfaat yang diperoleh di bidang ekonomi? Manfaat yang diperoleh di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, hubungan internasional, sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan keempat. Aplikasi apa saja yang digunakan di bidang ekonomi? Baik, Tokopedia, Lazada, Shopee, GoPay, TikTok, GoFood, Gojek, dan semacamnya. Baik, di sini kami ingin menjelaskan kesimpulan dari bidang perekonomian dibacakan oleh Sunda Ramadhani. Baik, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisna Masjidan Darif. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang politik. Tujuan dari materi kami yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh teknologi terhadap bidang politik. Baiklah, saya akan bertanya tentang bagaimana media sosial mengubah lanskap politik dan kampanyenya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana mengubah lanskap politik dan kampanye. Yaitu dengan jangkauan yang lebih luas, media sosial memungkinkan pesan politik menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam dengan lebih cepat. Apa dampak teknologi terhadap partisipasi politik generasi muda? Baik, dampak teknologi terhadap partisipasi politik generasi muda yaitu akses informasi lebih mudah, partisipasi lebih aktif, demokrasi lebih inklusif, mobilisasi massa lebih cepat. Bagaimana teknologi bisa memperlemah atau memperkuat demokrasi? Teknologi memperkuat demokrasi, yaitu akses informasi, partisipasi publik, transportasi, akuntabilitas. Teknologi melemahkan demokrasi, yaitu disinformasi, polarisasi, privasi, dan kesenjangan digital. Baik, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Wadilisham dan Rahmat Eman. Kami akan membahas teknologi di bidang pendidikan. Tujuan teknologi di bidang pendidikan ada 5, Yaitu 1. Meningkatkan minat belajar peserta didik. 2. Memudahkan proses pembelajaran. 3. Menyediakan variasi media pembelajaran. 4. Memudahkan pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 5. Memudahkan pendidik dalam menyebarkan informasi. Di sini ada pertanyaan yang ingin dipaparkan oleh Rahmat Eman. Yang pertama, bagaimana teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, diantaranya? Yaitu 1. Meningkatkan keterlibatan. 2. Memfasilitasi pembelajaran individual. 3. Membuat pembelajaran lebih interaktif. 4. Membantu siswa tunanetra. 2. Bagaimana penggunaan media sosial dan email bisa diterapkan pada pembelajaran? Di media sosial yaitu bergabung dalam grup belajar, mengikuti edukatif, menyimpan konten penting, menggunakan fitur grup dalam forum email. Di dalam email yaitu mengirimkan tugas melalui email, siswa dapat mengirim tugas dengan bentuk PDF. Yang ketiga, bagaimana perkembangan konsep teknologi pembelajaran dan waktu ke waktu? Di antaranya ialah peran pendidik, pembelajaran daring, pengalaman belajar, tren teknologi, alat bantu. Di sini kami akan memperlihatkan gambar
Kesimpulan dari teknologi di bidang pendidikan yaitu dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran seperti meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi, membantu pembelajaran lebih